Selamat sore Bu Mimi. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Pak. Ibu akan melakukan coaching ya hari ini ya. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan Ibu ya. Jadi pertama-tama yang akan kita bicarakan yaitu tentang rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan nanti ya kan. Ibu nanti kan akan melakukan coaching ya kan. Pada saat coaching, dengan coaching saya akan mengamati dan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya Ibu ya. Kemudian jangan lupa juga ya kan disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bu ya. Jadi kira-kira kan yang ingin saya tanyakan ya Bu ya, pertanyaan pertama itu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Pak, dalam proses coaching yang akan saya lakukan nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya adalah kehadiran penuh. Yang kedua nanti ada mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu Bu ya, kompetensi yang akan dikembangkan ya, ada 3 tadi Bu ya. Kemudian kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik di observasi ini? Dalam proses coaching ini nanti saya akan mengembangkan secara spesifik dari 3 kompetensi tadi, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach. Jadi kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalami dalam proses coaching ini? Pada saat saya nanti melakukan proses coaching, indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin bahwa coach saya nanti akan menemukan solusi atas permasalahan yang dia sampaikan kepada saya sebagai seorang coach. Baiklah Bu ya, saya nanti akan mengamati Ibu sebagai coach dan juga nanti coach ya kan. Jadi demikian dulu kegiatan observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching pada coach Ibu ya. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Selamat sore Bu Eni. selamat sore Bu Raslina. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Baik Bu, tadi saya dengar Ibu ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Iya Bu, iya. Begini ya Ibu Raslina, saya sebenarnya permasalahan ini sudah begitu lama saya simpan, cuman karena saya beberapa hari ini solusinya itu belum ketemu, jadi saya akan bicarakan kepada Ibu Raslina. Begini Bu, ada anak murid saya dalam kelas saya jarang masuk sekolah, kemudian terlambat, kemudian anak tersebut jarang pulang ke rumah, siang tidak pulang, pagi nggak ketemu orang tuanya, malam juga nggak ketemu. Nah, itulah permasalahannya Bu. Ya, anak murid atau anak didik saya di dalam kelas saya. Oh begitu ya Bu Eni. Iya. Jadi dengan permasalahan itu, kira-kira tujuan apa yang mau kita capai melalui diskusi kita hari ini? Begini Bu, maksud saya agar anak ini rajin dan ada minat untuk ke sekolah, belajar. Maksud saya apa sebenarnya, bagaimana kita untuk membujuk anak tersebut supaya rajin ke sekolah dan rajin belajar, begitu.
Baik Bu, kira-kira menurut Bu Eni apa yang menyebabkan anak tersebut mengalami hal seperti itu? Nah, setelah saya teliti dan saya datangi orang tuanya, ternyata mereka keluarganya, ibu dan ayahnya pergi pagi dan anaknya juga pergi pagi. Nah, waktu sekolah rumahnya jauh nih Bu. Saat pergi sekolah sepeda tidak ada, kereta tidak ada, lalu jalan pagi makanya terlambat. Dan yang kedua, kalau pulang sekolah anak tersebut kerja di dorsmer, pulangnya sore, malam sampai rumah karena jauh rumahnya, jadi nggak ketemu Bu sama orang tuanya. Jadi komunikasi kepada orang tuanya itu sangat-sangat kurang. Itulah masalahnya. Kalau begitu Bu, seandainya nih kalau dinilai dari level 1 sampai 10, di mana posisi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, ini Bu, dia yang saya bingung juga Bu. Mau saya kasih 6 atau kasih 7, anak tersebut jarang masuk sekolah. Prestasi pun tidak bagus. Jadi Bu, menurut saya atau pendapat saya, nilainya itu 7 masih bisa Bu. Kalau 8 cukup tidak bisa sekali. Kalau 7 bisa lah Bu, karena kan mungkin bisa kita bantu istilahnya membujuk dia bagaimana supaya bisa berubah, bagaimana supaya kedepannya nanti itu kalau tidak sekolah bagaimana. Nah, itulah penilaian saya. Baik Bu Eni, berarti level 7 ya Bu ya? Iya. Kalau begitu rencana aksi apalah yang Ibu akan lakukan untuk mencapai level di atas 7 tadi? Aksi saya itu Bu untuk mencapai anak ini level lebih 7 atau 8 lah kita bilangnya Bu. Saya akan membimbing anak tersebut. Nah, ini anak tersebut bernama Anto. Nah, Anto ini akan saya bimbing, saya beri maksudnya saya beri penjelasan, saya beri bimbingan baik pelajaran maupun psikologinya Bu. Bagaimana kalau dia tidak sekolah dan bagaimana kalau dia nanti ke depannya kalau tidak sekolah, begitu Bu. Baik Bu Eni, selain dibimbing psikologinya dan dibimbing juga orangnya si Anto ini, kira-kira ada solusi lain nggak Bu selain dua hal tersebut? Iya, baiklah Bu. Saya berpikir saya akan bertemu dengan orang tuanya. Kedua orang tua si Anto ini akan saya pertemukan. Kami akan sharing, akan terbuka masalah ini bagaimana ke depannya antara kedua orang tua ibu dan bapak ini dan si Anto ini, bagaimana solusinya supaya dia bisa ada kendaraan untuk ke sekolah. Gitu. Baik Bu. Jadi dari percakapan kita tadi, berarti kita Ibu tadi sudah menemukan solusi atas permasalahan Anto siswa kita tadi ya. Di antaranya membimbing, baru habis itu mengarahkan dia secara psikologi, lalu yang terakhir tadi bertemu dengan orang tuanya ya Bu. Jadi kira-kira kapan rencananya nih dalam waktu dekat ini Ibu mau menyusun rencana menanamkan komitmen untuk melakukan hal ini? Baik ya Bu, saya sudah berpikir dan saya sudah membuat jadwal untuk si Anto ini. Kalau tidak ada halangan dan insya Allah saya akan bertemu kedua orang tuanya minggu ini. Senin atau Selasa sepulang sekolah saya akan bertemu orang tuanya dan saya jadwalkan orang tuanya itu berada di rumah. Begitu Bu. Bagus sekali Bu Eni, memang lebih bagus permasalahan ini semakin cepat diselesaikan, supaya membuat pembelajaran juga semakin lebih efektif, terutama buat murid kita Anto. Nah, jadi melalui percakapan kita ini, kira-kira Ibu sudah mendapatkan solusi dan menemukan solusinya ya Bu ya? Iya. Baik Bu, kalau begitu saya tunggu nanti cerita baiknya setelah Ibu melakukan
bimbingan kepada murid kita atau dan juga bertemu dengan orang tuanya. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya Bu untuk perkembangan selanjutnya. Iya, Bu. Bijaksana sekali Ibu Eni dalam melakukan tugasnya sebagai guru. Sukses selalu ya Ibu Eni. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Nah, gimana kabarnya lagi hari ini? Udah lega Pak karena telah melakukan proses coaching. Nah, ya, sudah melakukan coaching gitu ya. Hari ini kan Ibu sudah melakukan coaching dan saya juga sudah mengamati. Nah, sebelum kita menutup dari kegiatan kita kali ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dari yang sudah kita lakukan ini Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator dan pencapaian yang Ibu inginkan? Baik, pada saat saya tadi melakukan proses coaching, saya sebagai coach sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan Alur Tirta, di mana saya telah menggali tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab dari coaching. Jadi saya juga telah membantu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan juga berbobot kepada coaching, sehingga coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang disampaikan kepada saya sebagai seorang coach. Lalu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang telah Ibu lakukan barusan? Hasil yang ingin saya kembangkan dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi adalah saya semakin mahir lagi nanti dalam menggunakan Alur Tirta dalam proses coaching saya yang selanjutnya terhadap coach saya yang selanjutnya juga. Nah, sehingga dengan proses coaching yang saya lakukan terhadap coach nanti, itu para coach akan menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang disampaikan kepada saya sebagai seorang coach. Baik Ibu ya. Jadi proses coaching Ibu sudah bagus karena Ibu sudah melakukan Alur Tirta ya, sudah melaksanakan Alur Tirta mulai dari identifikasi, tujuan, kemudian aksi dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Semoga kedepannya hasil dari observasi yang sudah kita lakukan saat ini dapat bermanfaat bagi Ibu dan juga kita semua ya Bu ya. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu ya.